Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Andy Chiu. Seperti biasa, Ni Hao Tiongkok kembali hadir minggu ini untuk menyajikan berita aktual dan perkembangan menarik seputar Tiongkok. Berikut berita-berita yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita ekonomi. Upaya Tiongkok yang ditingkatkan untuk mengoptimalkan lingkungan bisnis dan lebih melonggarkan akses pasar telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor asing secara signifikan. Sejak peluncuran versi pertama daftar negatif Tiongkok untuk akses investasi asing pada tahun 2013, daftar tersebut telah mengalami banyak revisi dan pengurangan. Versi daftar negatif tahun 2024 yang berlaku mulai 1 November 2024 mengurangi jumlah pembatasan dari 93 menjadi 29, sehingga tidak ada lagi pembatasan pada sektor manufaktur. Langkah tersebut disambut baik oleh investor asing yang ingin meningkatkan kehadiran mereka di pasar Tiongkok. Everything which opens the market, we appreciate. Because you also have to see that in the last 5 years, Chinese companies developed so fast and became so competitive, not only price competitive, but also from a technological perspective. So there is also no need to protect the market anymore. So an opening up makes sense. Seiring dengan pelonggaran regulasi investasi asing yang dilakukan Tiongkok, perusahaan-perusahaan yang didanai asing juga telah aktif merestrukturisasi strategi investasi mereka. Sejauh ini, investasi asing di Tiongkok telah mencakup 20 industri dan 115 kategori utama. 中国近些年不断地在完善一个公平竞争的环境。从2017年到2023年，我们实际利用外资的金额增长了25%。中国高技术领域利用外资占中国实际利用外资总额的比重达到了37.4%。从2017年到2023年，它也提升了10个百分点。 Presiden Botswana Mokgweetsi Masisi mengatakan bahwa hubungan Botswana-Tiongkok telah berkembang pesat dengan kerjasama di banyak bidang yang telah terjalin. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan CGTN saat menghadiri KTT Forum Kerjasama Tiongkok Afrika 2024 belum lama ini di Beijing. Di saat yang sama, Masisi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan pembentukan kemitraan strategis Tiongkok-Botswana selama pertemuan mereka di Beijing pada tanggal 5 September 2024. I would argue that it's become stronger. You know, recently China and Botswana decided to up their relationship to become one governed by a strategic framework. So we're strategic partners. And that's been a major step forward. We've also evolved in the sense that I have visited China. This is my third time now to visit China. My second time as president, but I've come before as minister when I was managing the poverty eradication program. Our exchange visits with the number of scholarships that China offers to the people of Botswana are totally impressive. Masisi mencatat bahwa kerjasama antara kedua belah pihak telah meluas ke berbagai sektor, termasuk pendidikan, politik, dan teknologi. We have become closer in the sense that our collaboration in institutions such as the Food and Agricultural Organization have become very close, where we supported and campaigned for the Director General who is of Chinese origin. We become closer in our relationships as we have recently been invited, though on an observatory basis, to the BRICS, which China is a leading member of. And we've also become closer in our technological and technocratic innovation space, where we are collaborating very closely in the manufacture of semi-knockdown and electric vehicles and components. Fu Cong, perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, mengatakan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mengkalibrasi ulang arah operasi penjaga perdamaian PBB agar lebih tepat waktu karena berada di persimpangan jalan baru akibat perubahan landscape keamanan internasional dan regional. Berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan tentang operasi penjagaan perdamaian PBB di markas besar PBB di New York beberapa waktu lalu, Fu mengatakan bahwa sangat penting bagi Dewan Keamanan untuk terus berfokus pada situasi dan tantangan baru dan meninjau secara komprehensif dan mencatat pelajaran yang dipetik.
Fu menunjukkan bahwa operasi penjagaan perdamaian bukanlah obat mujarab dan membutuhkan kondisi dasar untuk penyebaran dan keberhasilannya, termasuk proses politik yang kredibel dan berwawasan ke depan. Dengan kata lain, operasi penjagaan perdamaian harus dilakukan di tempat yang benar-benar dapat menjaga perdamaian. Fu mencatat bahwa PBB telah mengerahkan operasi penjagaan perdamaian di Haiti pada beberapa kesempatan, tetapi tidak satu pun dari operasi tersebut terbukti efektif. Menurutnya, Haiti tidak memiliki persyaratan untuk pengerahan operasi penjaga perdamaian PBB dalam situasi saat ini. 期待维和行动成为力挽狂澜的超人是不现实的，要求维和行动做义无反顾的接盘侠更是不负责任的。 Fu menggarisbawahi bahwa operasi penjaga perdamaian multidimensi yang dikerahkan sebagai respon terhadap konflik internal di suatu negara harus membantu tetapi tidak menggantikan upaya negara tuan rumah itu sendiri. Dan mandat inti operasi harus mencerminkan realitas di lapangan dan konsisten dengan prioritas negara tuan rumah, bukan prioritas politik atau bahkan kebenaran politik pihak lain. Ia juga mengatakan penundaan misi jangka panjang bukanlah tujuan akhir. Dan setelah situasi di negara tuan rumah stabil, Dewan Keamanan harus segera merumuskan strategi keluar yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk misi tersebut untuk memastikan transisi tugas-tugas yang relevan kepada pemerintah negara tuan rumah dan badan-badan PBB lainnya berjalan lancar dan teratur. Menurut Fu, meningkatkan kapasitas Afrika untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dengan caranya sendiri, serta memperkuat dukungan bagi pengaturan regional di Afrika merupakan arah penting dalam transformasi penjagaan perdamaian PBB. Tiongkok mendukung penyediaan dukungan finansial yang memadai, dapat diprediksi dan berkelanjutan bagi operasi perdamaian yang dipimpin Uni Afrika, dan berharap pengaturan kerangka kerja yang diterapkan dalam resolusi Dewan Keamanan 2719 dapat segera dioperasionalkan. Menurut laporan terbaru dari Biro Statistik Nasional, Tiongkok telah membuat kemajuan dalam membangun sistem inovasi nasional yang kuat, yang ditandai dengan peningkatan hasil ilmiah dan teknologi. Laporan tersebut menyoroti pencapaian pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Pada tahun 2023, pengeluaran penelitian dan pembangunan Tiongkok mencapai 3,3 triliun yuan atau sekitar 7.228 triliun rupiah, meningkat 8,1% dari tahun ke tahun dan alami peningkatan 233 kali lipat sejak tahun 1991. Tiongkok menempati peringkat pertama di dunia dalam hal jumlah personel penelitian dan pengembangan setara penuh waktu selama 11 tahun berturut-turut. Jumlah personel penelitian dan pengembangan di Tiongkok telah mencapai 7,24 juta pada tahun 2023, meningkat 9,7 kali lipat sejak tahun 1991. Pada akhir tahun 2023, Tiongkok memiliki 24 dari 100 klaster sains dan teknologi teratas, menduduki peringkat pertama di dunia. Dan jumlah perusahaan teknologi tinggi saat ini mencapai 463.000. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa inovasi sains dan teknologi Tiongkok secara konsisten menghasilkan penemuan baru. Pada akhir tahun 2023, Tiongkok Daratan memiliki 4,015 juta paten penemuan domestik yang menjadikannya negara pertama di dunia yang memiliki lebih dari 4 juta paten penemuan domestik yang sah. Kepemilikan rata-rata paten penemuan bernilai tinggi telah meningkat menjadi 11,8 paten per 10.000 orang. Peringkat Tiongkok dalam Indeks Inovasi Global yang diterbitkan oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia juga melonjak dari posisi ke-34 pada tahun 2012 menjadi ke-12 pada tahun 2023. Sejumlah kota di seluruh Tiongkok telah memulai akuisisi perumahan komersial yang ada untuk digunakan sebagai perumahan terjangkau, dengan masing-masing kota menyesuaikan kebijakan dan cara pembelian mereka berdasarkan keadaan tertentu, sehingga merevitalisasi pasar real estate dan meningkatkan keamanan perumahan bagi penduduk. Menurut telekonferensi yang difokuskan pada penyelesaian proyek perumahan pada bulan Mei 2024, pemerintah kota-kota di Tiongkok dengan stok perumahan komersial yang relatif besar diizinkan untuk membeli beberapa perumahan komersial dengan harga yang wajar dan menggunakannya sebagai perumahan terjangkau.
Hingga bulan Agustus 2024, lebih dari 30 kota di seluruh Tiongkok telah mengeluarkan pengumuman pengumpulan sumber daya perumahan, sementara lebih dari 60 kota telah menyatakan dukungan mereka bagi perusahaan milik negara untuk membeli perumahan komersial yang ada untuk digunakan sebagai perumahan terjangkau. 那么由国企代政府来收购一些房子呢，作为保障房呢，一方面呢就解决了老市民这个住房升级过程中他卖旧买新的问题，另一方面呢也解决了新市民的住房保障问题，能够比较有效的激活这个房地产市场，同时呢也能够完善这个新市民的保障。 Pembelian properti baru yang belum terjual oleh perusahaan milik negara merupakan pendekatan penting untuk penerapan kebijakan tersebut di berbagai wilayah. Di Changsha, ibu kota provinsi Hunan di Tiongkok bagian tengah, perusahaan milik kota tersebut mengumpulkan perumahan komersial yang telah selesai dibangun, tetapi belum terjual untuk digunakan sebagai perumahan terjangkau. Di Huizhou, Provinsi Guangdong di Tiongkok bagian selatan, pemerintah daerah menunjuk perusahaan milik negara yang khusus sebagai entitas untuk mengumpulkan dan membeli perumahan komersial yang telah selesai dibangun, tetapi belum terjual dengan harga yang wajar. 每个城市它面临的实际情况是不一样的，人口流入的情况不同，存量房的这个分布呢也不同，这就导致了每个城市它具体的收购政策和收购模式呢都是有差异的。我觉得这是一个因地制宜举措，也反映出我们现在的这个房地产政策呢更加的精准、更加的务实、更加贴合每个城市自己的一个实践。 Pemirsa, berita tadi mengakhiri Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga berita dan informasi yang kami sajikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ni Hao Tiongkok akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.